Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Rooftop di edisi yang kesekian kali. Kita udah berapa kali sih, Dek? Hmm, 13? iya, Mungkin ya. Masih bersama dengan Ayah Aji dan putra saya. Siapa? Ihsan Abdurrahman Takizaki. Oke. Gimana kabarnya pagi hari ini, San? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan apa kabar semua untuk warga Indonesia dimanapun berada? Kita senang sekali jumpa di podcast Rooftop. Kali ini adalah edisi hari Minggu, tanggal 10 Mei 2025. Dan tema kita kali ini adalah berkaitan yang ada kejadian di awal bulan ini, bulan Mei. Tanggal 1 ada Hari Buruh Nasional, kemudian tanggal keduanya, 2 Mei, sebagai hari apa, Dek? Pendidikan. Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional, benar sekali. Nah, keluarga Indonesia, apakah tahu Hari Pendidikan Nasional di Indonesia itu diperingati tanggal 2 Mei? Tentunya pada tahu ya, untuk yang para pelajar, khususnya nih para siswa untuk SD, SMP, SMA harusnya tahu nih, Hari Pendidikan kita peringati di tanggal 2 Mei. Kenapa tanggal 2 Mei? Ada apa dengan Hari Pendidikan Indonesia? Kita akan bahas nih tokoh-tokoh pertamanya. Jadi Hari Pendidikan Hari Pendidikan Nasional itu diawali karena adanya pergerakan dulu tokoh-tokoh pahlawan nasional yang peduli banget dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena dulu itu kan para tokoh-tokoh itu yang boleh sekolah, rakyat Indonesia yang boleh sekolah adalah keluarga-keluarga bangsawan atau ningrat. Sedangkan untuk rakyat jelata itu jarang sekali diperbolehkan untuk bersekolah, Dede. Tahu nggak pendirinya? Dulu ada namanya Taman Siswa. Namanya itu Ki Hajar Dewantoro. Iya, dia kenceng dong, Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Iya, Ki Hajar Dewantoro itu adalah salah satu pahlawan nasional yang bergerak di bidang pendidikan. Karena beliau itu sangat konsen dengan kepedulian pendidikan di rakyat. Karena beliau kan sebenarnya ningrat ya dia. Kalau nggak salah namanya siapa ya Pak Ki Hajar Dewantoro ya? Kalau nggak salah nama aslinya itu Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Wah, namanya nama bangsawan. Kemudian ketika beliau sudah menikah, mengganti namanya deh. Kalau di Jawa itu kalau laki-laki yang sudah menikah dan dia punya pendidikan ataupun keilmuan dipanggilnya Ki. Kalau untuk yang perempuan yang belum menikah namanya Ni. Tapi kalau yang perempuan sudah menikah namanya Nyi. Ki, Ni, Nyi. Makanya ada Ki Hajar Dewantoro, Ki Ageng Jumantoro, terus ada kalau Nyi ada Nyi Walidah, kemudian ada Nyi, tapi bukan ini pelet ya Dek. Oke, berkaitan dengan tokoh Ki Hajar Dewantoro, kita berterima kasih banget ya karena ada peran beliau sehingga pendidikan Indonesia itu mempunyai yang saat ini nih sudah berkembang. Karena beliau itu dari sejarah ketika beliau mengalami pembuangan ataupun diungsikan dibuang di Belanda deh. Di sana dibuang di Belanda, justru beliau bekerja sambil bekerja di pers, kemudian dia juga mempelajari bagaimana sih sistem pendidikan yang bagus untuk diterapkan di bangsanya. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu juga terkenal juga deh, ada 3 tokoh, 3 serangkai. Apa? Yang 3 serangkai. Kita mengenal 3 serangkai. Ada 3 orang. Yaitu pertama Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada Dawes Dekker, ada Cipto Mangunkusumo. Kalau Ki Hajar Dewantoro kan kita tahu bergerak di bidang pendidikan. Kemudian Dawes Dekker itu kalau nggak salah apa ya, orang Belanda Dede. Orang Belanda. Kemudian ada Cipto Mangunkusumo itu kita terkenal banget sih sebenarnya, Dokter Cipto. Itu sebagai nama rumah sakit di Jakarta. Karena kita sering nyebutnya rumah sakit pusat RSCM. Ada orang nggak tahu, mau kemana nih? Mau berobat di rumah sakit pusat namanya RSCM Jakarta. Sebenarnya namanya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo deh. Dan itu masuk dalam kategori orang-orang yang berjasa di dunia pendidikan Indonesia. Jadi harus berterima kasih. Salah satu rasa syukur dan berterima kasih adalah dengan apa? Belajar dan rajin sekolah ya. Karena kita berterima kasih daripada waktu zaman dulu di zaman penjajahan
kalau misalkan kita hidup di zaman penjajahan, kita nggak boleh sekolah deh, karena Iya. kita bukan orang bangsawan, bukan anaknya bupati, bukan anaknya gubernur kan. Lebih enak mana deh? Dede enak tinggal di zaman sekarang apa tinggal penjajahan? Kalau Kenapa? jadi atur dengan itu kalau nggak salah kalau dulu itu sih gak enak banget kan di itu ada nanti kekencangan. Kencang lagi suaranya. Jadi kalau zaman dulu penjajahan kita nggak merdeka, Iya. kita terbelenggu. Kemudian kalau apa-apa diatur pembedaan kasta, mana yang sebagai penguasa, mana yang sebagai raja jelata, mana yang bangsawan ya. Kalau raja jelata, kalau misalkan ada Belanda, aduh nunduk terus kalau misalkan ternyata kita miskin banget, malah dipekerjakan secara paksa, kerja rodi namanya dulu dia. Kalau zaman Belanda kerja rodi. Kemudian kalau zaman Jepang kerja paksanya namanya romusa. Jadi tahu kan di Indonesia dulu pernah di negara mana aja? Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda, Jepang, Portugis. Banyak sayang ya. Masya Allah. Banyak banget kita pernah dijajah oleh negara-negara padahal jauh banget negara Eropa. Kalau kita lihat di peta dunia deh, Eropa ke Indonesia itu Masya Allah jauh banget deh. Bisa ngelewatin dulu Afrika, Asia, baru Asia Tenggara ke Indonesia. Zaman dulu kan jarang banget naik pesawat deh. Adanya naik kapal. Apalagi ratusan tahun yang lalu. Kita tahu kan Belanda jajahnya sampai 250 tahun deh. Lama nggak? Lama banget. Usia manusia aja kalau misalkan dikasih umur panjang nih 100 tahun dia datang ke Indonesia, otomatis yang datang pertama kan pasti udah meninggal, punya anak lagi 100 tahun lagi dia meninggal, punya anak lagi, sampai 4 generasi dari kita dijajah terus dia. Pantesan dulu para pejuang Indonesia termasuk orang yang bergerilya perang dari zamannya Diponegoro, Patimura, Cut Nyadin, sampai akhirnya ada pergerakan nasional, Pak Soekarno, Pak Hatta, itu berjuang untuk Indonesia supaya merdeka. Terima kasih buat para pahlawan yang telah berjuang sehingga Indonesia telah merdeka. Tinggal kita nih, termasuk Dede untuk generasi penerus bangsa, harus jadi orang yang pintar. Tidak boleh jadi orang bodoh, sebab kalau bodoh nanti dijajah. Mau dijajah lagi deh? Enggak kan? Harus pintar. Kalau misalkan kita punya kesempatan sekolah yang tinggi, sekolah yang tinggi. Yang penting jangan malas. Apalagi kita beragama Islam ya. Kan di agama Islam kan diajarkan bahwa kita tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Artinya kita tetap harus belajar dari mulai kita kecil sampai ajal menjemput. Itu Dede. Ya, terus Dede nih. Jadi keinginan Dede untuk pendidikan Indonesia kayak apa? Pengen seperti apa pendidikan Indonesia? Sekolah-sekolah Indonesia pengen kayak apa sih? Kayak militer? Enggak. Kayak ramah anak? Pengen kayak mana? Kayak biasa. Biasa. Nggak ada tentara aja deh. Enggak aja. Disiplin. Masa tiba-tiba itu tiba-tiba ada itu tentara datang sambil bawa tank, bukan lah, pesawat jet. Tentara datang ke sekolah bukan mau perang sayangku, mau bantu biar anak-anaknya disiplin. Itu kayak mau ngajarin gimana cara naik pesawat jet atau naik apa gitu. Itu sebenarnya bertahap. Kalau misalkan SD mungkin tentara, kalau misalkan ada kan ada babinsa, ada babinsa tentara yang masuk desa itu. Misalkan mau ke sekolah, dia ngajarin cara disiplin, bangun tidurnya, anak-anak bangun tidurnya jam berapa nih biar bangun bisa sholat subuh, terus sarapan, masuk sekolah jam berapa, disiplin. Kadang kan ada anak yang berangkat sekolahnya ngasal deh, padahal harus berangkatnya jam 7 nyampe sekolah karena mau ada upacara atau apel, dia berangkatnya jam 7 lewat, setengah 8. Ada juga yang katanya ngantuk karena tidurnya semalam begadang. Nah, kalau pihak tentara kan lebih disiplin, ngajarkan kayak gitu, bukan ngajarin naik pesawat, naik memegang AK-47, Dede. Kan tergantung tingkat pendidikannya sayang. Apalagi kalau pas SMP nanti diajarin kalau yang latihan baris berbaris, Dede. Tahu nggak latihan baris berbaris? Terus kalau cara berjalan, langkah tegap, terus ada balik kanan, terus lencangkan kanan, gitu kan. Kalau SMA mungkin lebih kayak ada paskibra. Ini pernah ini nggak kalau 17 Agustus ada upacara kan pengibaran bendera?
Kan ada petugas upacara pakai putih-putih itu kalau di TV, rombongan itu pas Ibra namanya, pasukan pengibar bendera. Itu yang latih juga tentara, Dede. Dia disiplin kan. Nanti kalau misalkan Dede udah SMP atau SMA, tingginya cukup, kalau itu tinggi cukup misalnya 160 misalnya minimal kan 160 atau 165, nanti bisa ikut paskibra deh, nanti ikut ya. Latihan seru Dede ya, latihan baris berbaris. Ada itu sama pas dulu pecahan yang belum. Itu sama accident, kecelakaan. Namanya juga manusia kan, udah mempersiapkan dengan baik persiapan. Ternyata ada yang sepatunya lepas. Kasihan loh, dia dulu pernah ada di TV itu yang di Istana Negara itu, yang perempuan pembawa baki bendera itu, pas balik turun sepatunya lepas Dede. Jadi akhirnya dia baliknya nggak pakai sepatu, tapi karena dia disiplin terus bertanggung jawab dengan tugasnya, tetap jalan dia, padahal sakit sebenarnya, dia panas kan. Terus ada juga yang gitu yang melorot, ya kasihan dia. Ya berarti untuk kedepannya para pasukan pengibar bendera selain mempersiapkan diri secara gerak tugas, juga harus ngecek juga nih dengan kostumnya, apakah yang topi pecinya itu cukup pas biar kena angin nggak lepas, bajunya pakai sabuknya pas, sepatunya juga ukurannya pas, biar ketika melaksanakan tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi pengen jadi paskibra. Paskibra ada paskibra di sekolahan, ada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional ini. Ya, pengalaman ya dia. Bismillah ya. Terus dia nih, tadi kan nanya tentang itu. Kalau di sekolah dia pengen, yang Dede pengen ini seperti apa sih sekolah SD itu? Biasa. Posisinya kayak gini. Biasanya gimana? Biasanya gimana? Maksudnya sekolah itu pengen gurunya seperti apa? Biasa. Maksudnya guru yang galak, guru yang baik, guru yang perhatian, atau gimana? Yang baik. Yang baik. Kemudian lingkungan sekolahnya nih, lingkungan sekolah pengen yang bersih atau yang kotor atau yang jorok? Yang bersih. Nah, kemudian ruang kelasnya pengennya yang sempit atau yang luas? Yang luas. Jadi itu kan berarti keinginan yang pengennya bagusnya. Artinya kalau pengen lingkungannya bersih, baik, berarti sebagai siswa juga harus menjaga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kalau ada piket tugas juga ikut. Jadi di sekolah ada piket nggak? Ada. Jadi biasanya kalau piket ngerjain apa sayang? Sapu. Nyapu. Oh nyapu. Di sekolah ada sapu? Ada. Terus lainnya ada apa lagi? Lainnya ada itu, ngepel, bersihin jendela, bersihin kaca, ngangkatin kursi. Oh berarti kalau pas pulang sekolah itu pasti sapu, kursinya diangkatin. Itu piketnya setelah pulang sekolah? Iya. Jadi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Kamis siang berarti. Teman-teman siapa aja satu regu? Ada itu kayak ada 7. Yang tidak ingat siapa aja temannya? Indra. Itu. Dan itu Lela, habis itu Lela. gitu. Oh, Indra, Lela. Lucu sayang. Berarti ada 4 lagi, lupa ya. Ya jadi kalau kerja sama, kenapa dibikin regu itu biar bekerja sama. Kalau dikerjain sendiri pasti berat. Kalau dikerjain bareng-bareng kan jadinya, ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau ada tugas berat, kalau dipikul itu kan di sini dipikul di pundak ya, lebih ringan. Tapi kalau misalkan yang ringan, jinjing itu ditenteng ya. So, kalau yang berat tuh kalau ditenteng itu tangannya nggak kuat, kayak dipikul tuh bisa bareng-bareng sayang. Jadi pernah lihat itu kan orang bawa pikulan jualan pikul, karena berat di sini. Kalau misalkan ringan, kresek tenteng doang gitu. Terus kakinya itu nendang. Nah, terus deh kita kan di dalam pendidikan ya. Sebenarnya di bulan Mei ada lagi deh, di tanggal 20 deh, 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Nanti pas Hari Kebangkitan Nasional itu kita juga memperingati, itu tokohnya ada namanya Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu yang bergerak di bidang, dia dokter tapi dia bergerak secara nasional ya deh, perjuangan juga dulu deh Dr. Sutomo. Terus Dede sampaikan dong keinginan Dede keinginan seperti apa untuk
pendidikan di Indonesia? Pengen sebagai Dede siswa kelas 3 SD nih. Pengen seperti apa sih pendidikan Indonesia? Bagus. Bagus. Terus apa nih? Tugas-tugasnya yang banyak apa yang sedang? Dengan Terus pengennya sekolahnya itu dari pagi sampai sore apa pagi sampai siang aja? pagi sampai siang. Dek, kan ada pendidikan yang negeri sampai pagi sampai siang, ada yang kayak sistemnya mondok boarding school. Jadi pengen nggak sistem boarding school mondok itu yang ada asramanya, temennya banyak? Kalau untuk SD enggak, kalau untuk SMP kayak kelas kayak Mas Isam enak loh deh, seru loh deh. Jadi nggak belum pengen pondok, tapi belum kepikiran nanti pas nanti ditanya lagi pas kelas 6 kali ya. Oke, sekarang masih kelas berapa sih sekarang? 3 mau 4. Oh, kelas 3 kelas 4. Ya siapa tahu begitu pas seiringnya berjalan waktu, ternyata pas di kelas 6, aduh pengen mondok deh, gitu. Mondok yang dekat aja. Ada mondok yang dekat. Itu kan ada di Brebes juga ada. Jadi barang malah. Pondok yang dekat sini Rangkas Sendawa ada sayang. Tapi sambil ada sekolahnya apa enggak? Ada sekolahnya. Di apa namanya Rangkas Sendawa Kedawon. Yang punya Rekso. Ada sayang. Baru tahu. Pondok ada situ. Ini baru tahu. Dekat ada. Walaupun dekat tapi nggak boleh pulang pergi. Untuk kota pengen korban tinggi deh. Maaf, Anda sedang mondok nggak boleh pulang pergi. Gitu. Ini nyoba ya. Siapa tahu nanti pas Dede pas mau SMP udah bagus lagi. Ya, saya doakan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke, karena kita sudah berbincang-bincang di pagi hari ini sudah cukup tentang Hari Pendidikan dan kita spill untuk yang Hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa jadi hiburan ataupun sebagai ya tambahan-tambahan ilmu walaupun ya obrolan biasa ya. Dan kita tetap menunggu untuk klik like, klik subscribe untuk mensupport ataupun mendukung channel kita agar kita senantiasa untuk memberikan konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di podcast Rooftop berikutnya. Terima kasih keluarga Indonesia. Oke, cukup sekian. Kami tunggu untuk komentar-komentar positifnya di bawah ini, di video ini. Kemudian kita juga mengharapkan Anda tetap untuk mengklik subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian klik like, klik lonceng bagi yang ingin notifikasi untuk mensupport mendukung channel ini agar kami tetap kreatif dalam menghadirkan podcast Rooftop selanjutnya. Terima kasih keluarga Indonesia, semoga sehat dan berbahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk.